Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Syaira Fadila. Saya merupakan mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Masyarakat, dengan NIM 116 6625 119. Di sini saya akan menyampaikan mengenai lembar aksi kerja mandiri, yaitu dari matkul pendidikan sepanjang hayat yang diampu oleh dosen Pak Sri Koeswantono Wongso Nandiadi, yaitu Pak Tono, mengenai pemetaan keterampilan masa depan dan draft reskilling dan upskilling roadmap. Di sini saya memilih sebagai fasilitator masyarakat karena saya ingin berperan langsung dalam proses pemberdayaan dan perubahan sosial. Saya percaya bahwa perubahan tidak hanya datang dari kebijakan pemerintah, tapi juga bisa dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mendampingi masyarakat dan membantu mereka untuk menyadari potensi dan menjadi jauh lebih mandiri. Lalu melalui profesi ini saya ingin menjadi penghubung antara masyarakat dan juga memberikan solusi, sekaligus membantu menciptakan program yang relevan yang dapat membantu kondisi masyarakat. Nah, dengan itu ada bagian A, ada pemetaan keterampilan masa depan. Di sini 3 poin, ada hard skill, soft skill, dan digital skill. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, saya harus menguasai berbagai keterampilan ini. Yang sudah saya miliki dari hard skill adalah public speaking, kemampuan penulisan dasar seperti esai dan juga makalah. Lalu juga ke pengalaman dalam aktif di berbagai kepanitiaan. Untuk soft skill, saya memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama tim yang sangat baik. Lalu juga kemampuan saya untuk mengatur skala prioritas, mana yang harus tidak digunakan dan mana yang tidak. Di sini pun saya harus melatih diri saya untuk mengenai problem solving dan pemecahan masalah yang terjadi. Lalu juga critical thinking dan bagaimana saya adaptasi dalam lingkungan. Untuk digital skill, saya memiliki kemampuan di Microsoft Office seperti Word, Excel, lalu juga literasi digital sosial, lalu juga pembuatan konten. Nah, di sini pun saya harus mengembangkan keterampilan yang saya miliki dengan caranya mengikuti manajemen proyek dan juga event-event, lalu belajar bagaimana cara menulis laporan dan selalu juga melakukan riset mendalam untuk program yang akan dilaksanakan. Dan juga kemampuan dari saya untuk belajar bahasa masyarakat sekitar yang digunakan agar proses pendekatan jauh lebih mudah. Lalu juga mengatur bagaimana cara budgeting dalam pembuatan program. Dan juga bagaimana kemampuan kepemimpinan saya, lalu juga bagaimana saya menentukan keputusan tidak terburu-buru dan juga mengembangkan networking agar program yang kerjasama itu tidak dengan pihak itu saja, tapi bisa mencakup berbagai. Dan juga saya belajar menjadi data analysis tools seperti digital campaign, desain grafis dengan lewat Canva, CapCut, dan juga project management tools menggunakan. Nah, untuk hard skill yaitu mengenai draft skilling dan upskilling. Itu saya harus belajar mengenai akuntansi data dan juga bagaimana pengaturan budgeting. Lalu juga dengan mengikuti kursus online seperti Courses Skill, Akademi, lalu juga belajar riset sosial. Dan sini juga saya harus meningkatkan kemampuan yang sudah saya punya nih dengan public speaking, contohnya mengikuti lomba-lomba debat, menjadi MC atau ikut kepanitiaan. Lalu juga saya mengikuti lomba-lomba esai seperti bahasa lain dan sebagainya. Nah, sobat belajarnya itu bisa lewat input masif open online course seperti Filterland, Course EDE, selalu ikut lomba karya tulis ilmiah. Untuk sosial, saya belajar leadership dan negosiasi dengan menggabung kepanitiaan, lalu juga mengembangkan kemampuan komunikasi dengan membiasakan aktif di luar kelas maupun di dalam kelas, dengan caranya mengikuti organisasi ataupun komunitas dan akan volunteer. Untuk digital skill, saya sudah belajar mengenai analisis tools seperti Excel, Google Data Studio, lalu digital campaign, dan pembuatan konten. Di sini pun saya harus meningkatkan kemampuan editing saya dengan belajar Adobe Illustrator dan Photoshop untuk diaplikasikan dalam pembuatan konten mengenai pemberdayaan masyarakat. Caranya saya bisa ikut course bayar atau gratis digital talent, community atau ikut mini course seperti lewat YouTube juga bisa, lalu juga dengan terjun langsung membuat konten yang berkaitan dengan semua keterampilan tersebut tidak bisa dikuasai secara instan, maka itu peran penting sekali lifelong learning, yaitu pendidikan sepanjang hayat, karena dunia terus berubah, teknologi terus berkembang cepat, dan tantangan sosial pun semakin kompleks. Artinya saya harus terus belajar sepanjang hayat saya, bukan saat hanya kuliah atau pelatihan, tetapi juga melalui pengalaman lapangan, dan mengikuti kursus webinar hingga mencoba hal-hal baru. Melalui proses reskilling dan juga upskilling, saya bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang cepat dan tetap relevan dengan dunia kerja. Nah, dengan begitu, saya bisa menjadi fasilitator yang profesional, adaptif, dan juga dapat berdampak nyata untuk masyarakat. Karena lewat pendidikan sepanjang hayat ini, saya tidak hanya berkembang sebagai individu saja, tapi juga mampu berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas. Sekian atas penyampaian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat memotivasi teman-teman yang menonton.